Dua penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 12 Salma Salsabil dan Ronny Parulian, belakangan ini jadi bahan pembicaraan banyak remaja di Indonesia. Seperti yang diketahui, Salma Salsabil sandang juara 1 pada ajang pencarian bakat tersebut sementara Ronny sandang predikat juara 3. Salma dan Ronny diduga memiliki hubungan spesial lebih dari sepasang rekan duet saja. Dugaan para penggemar muncul karena kekompakan keduanya kala berada dalam kesempatan yang sama. Tak hanya dalam hal-hal yang romantis, keduanya dinilai cocok pula dalam hal humor. Beberapa waktu lalu fans Salma dan Ronny dibuat penasaran dan greget dengan pernyataan idolanya itu. Saat Salma menyebut dirinya punya pacar, para penggemar secara spontan berasumsi bahwa pacar yang dimaksud Salma adalah Ronny. Karena seperti itulah pula harapan para penggemar Salma dan Ronny. Apalagi saat Salma sempat menyebutkan dirinya cocok dengan seseorang berzodiak Gemini. Sementara itu, seperti yang diketahui, Ronny memiliki zodiak Gemini yang disebut cocok oleh Salma. Meski pernyataan Salma belum pasti tertuju kepada Ronny, namun para fans semakin semangat menjodohkan keduanya. Bahkan banyak yang meminta Salma untuk jujur atas hubungan keduanya. Bak penggemar K-pop, fans Salma dan Ronny mendukung kedua idolanya itu untuk selalu bersama, atau biasa disebut shipping. Kegiatan shipping memang biasa dilakukan fans K-pop kepada bias alias idola mereka masing-masing. Salma dan Ronny dijodohkan bermula kala keduanya kerap dijadikan pasangan duet di Indonesian Idol. Duet keduanya memang berhasil membuat panggung idol semakin hidup. Hingga tak jarang penggemar keduanya meminta untuk keduanya agar lebih sering dijadikan pasangan duet. Kini, saat idol sudah berakhir, fans Salma nampak gagal move on dari kebersamaan kedua alumni idol itu. Perjuangan para fans tak berhenti kala keduanya berkompetisi di Indonesian Idol saja. Bahkan hingga keduanya sudah benar-benar memasuki dunia industri tanah air pun, para penggemar masih sangat setia mendukung. Bahkan para fans tak jarang juga berusaha untuk membuat dua idolanya itu mendapatkan job yang sama. Karena kebersamaan keduanya seperti saat di Idol memang kerap membuat para penggemarnya rindu. Salma Salsabil ungkap tantangan berkompetisi di Indonesian Idol yang tak hanya sekadar jago taklukan lagu. Salma Salsabil merupakan kontestan asal Jawa Timur yang berhasil menjuarai kompetisi Indonesian Idol musim ke-12. Di babak grand final, Salma Salsabil berhasil keluar sebagai juara mengalahkan Nabila Taqiyah, grand finalis asal Aceh. Selain kemampuannya dalam bernyanyi dan memainkan alat musik, kisah perjuangan Salma dalam mewujudkan mimpinya sebagai penyanyi terkenal juga banyak menyita perhatian publik. Butuh waktu 10 tahun hingga akhirnya ia bisa menjadi bagian dari industri musik tanah air. Diketahui, bakat Salma dalam bernyanyi dan bermain alat musik sudah terlihat sejak ia masih kecil. Melihat bakat terpendam anaknya, orang tua Salma kemudian memutuskan untuk mencari guru les untuknya agar bakatnya tersebut semakin terasa. Sejak saat itu, Salma juga sering mengikuti berbagai lomba nyanyi baik di tingkat daerah maupun nasional melalui ajang pencarian bakat yang ditayangkan di televisi. Sebelum mengikuti audisi Indonesian Idol, tercatat Salma pernah mengikuti 5 ajang pencarian bakat mulai dari Idola Cilik 2013, The Voice Kids 2016, Rising Star 2016, Sunsilk Hijabhan 2017, dan The Voice Indonesia 2018. Semua ajang yang diikutinya tersebut berakhir dengan kegagalan, bahkan ada yang sejak babak awal. Kegagalannya dalam berbagai kompetisi sempat membuatnya terpuruk hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti mengikuti audisi ajang pencarian bakat dan memilih untuk fokus pada pendidikannya. Setelah 6 tahun, ia kemudian memutuskan untuk kembali mencoba peruntungannya di dunia tarik suara dengan mendaftar Indonesian Idol musim ke-12. Atas kerja kerasnya tersebut akhirnya ia bisa menjadi juara dan kini namanya mulai diperhitungkan di industri musik Indonesia. Baru-baru ini Salma Salsabil bicara tantangan berkompetisi di Indonesian Idol dalam sebuah tayangan YouTube di channel Raffi Andika. Berkompetisi di Indonesian Idol itu ia dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat. Mulai dari pemilihan lagu yang terkadang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, waktu latihan yang hanya beberapa hari, hingga ia harus bisa membuat lagu tersebut menjadi enak didengar dan bisa dinikmati. Di Idol itu kan emang konsepnya harus kerja cepat kan? Karena tiap minggu harus tampil dan kita dikasih lagu yang mungkin ada beberapa yang mungkin kita udah tahu,
sama lagu yang kita sama sekali gak tahu. Tantangannya di situ, perang Salma. Nah kita itu kalau bisa dibilang latihannya cuma hari Kamis, Jumat, Sabtu dan gimana caranya kita memanage lagu, bisa enak versi kita gitu loh. Lanjutnya. Selain itu, tantangan berkompetisi di Indonesian Idol adalah ketika ia juga harus memikirkan tentang koreografi dan juga aransemen vokal untuk lagu yang akan dibawakannya saat tampil nanti. Salma juga mengungkapkan jika di Indonesian Idol ia diajarkan salah satu skill yang akan menjadi bekal saat sudah terjun di dunia entertainment, yaitu kemampuan public speaking yang baik. Public speaking juga sama mereka harus bisa ngomong di kamera dan itu salah satu bekal yang penting untuk setelah di Idol, ungkap Salma. Jebolan Indonesian Idol 2023 akan nyanyi di Samarinda dalam waktu dekat, yaitu Salma Salsabil dan Nyoman Paul. Ya, Salma Salsabil dan Nyoman Paul akan tampil menghibur warga kota Samarinda. Untuk jadwalnya, yaitu tanggal 30 September mendatang. Tetapi, Salma Salsabil dan Nyoman Paul nyanyi di Samarinda dalam event yang berbeda. Diketahui melalui laman Instagram @mefans.creative, Salma Salsabil akan tampil di Plenary Convention Hall Sempaja. Salma Salsabil menjadi artis pertama yang diumumkan dalam line-up konser di Samarinda dalam event tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui siapa artis berikutnya yang juga akan memeriahkan konser di Samarinda tersebut. Belum ada informasi juga mengenai harga dan cara beli tiket konser Salma Salsabil nantinya di Samarinda. Anda yang ingin menonton jangan lupa untuk terus pantau informasinya melalui Instagram. Ini menjadi kali kedua Salma Salsabil tampil di Kalimantan Timur. Sebelumnya ia telah tampil di Balikpapan pada 18 Agustus kemarin. Sedangkan, Nyoman Paul akan tampil di Samarinda Park Lembuswana pada tanggal yang sama yaitu 30 September. Ini diketahui melalui laman Instagram @samarinda_park. Nyoman Paul akan menghibur warga kota Samarinda dalam event Spark Music Fest Volume 2. Selain itu, ada lomba festival band juga yang akan dijurikan oleh Chandra Tatuk Jebolan Indonesian Idol 2018. Ada juga jajanan dan kuliner festival yang berlangsung 29 September hingga 1 Oktober. Untuk harga tiket konser Nyoman Paul di Samarinda, Anda cukup membayar Rp85.000. Tiket masuk tersebut sudah termasuk main wahana Spark dan nonton result show finalis festival band pada Sabtu, 30 September 2023. Pembelian tiket konser telah dijual mulai dari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 mulai jam 12.00-21.00 WITA. Persediaan tiket terbatas. Tiket konser dapat dijual secara offline dan online.